Selamat siang, bertemu kembali Semeton Radar Bali Digital. Saya Rosihan Anwar dari Jawa Pos Radar Bali. Selamat datang di acara kami yaitu Focus Group Discussion, diskusi kecil kami dengan pihak Pemkab Badung hari ini. Baik, sudah hadir di Zoom meeting kita kali ini, yaitu Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Badung, yaitu Bapak I Gusti Agung Ketut Suryanegara. Selamat siang Pak Agung. Swastiastu. Selamat siang, Swastiastu, Pak Rosihan. Dan yang kedua adalah Bapak Made Suardite, selaku juru bicara dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkab Badung, yang juga Kabag Humas, atau sekarang Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saya dengar namanya ya berubah ya. Baik, selamat siang Pak Kabag. Ya, selamat siang Mas Rosihan. Selamat siang. Oke. Selamat siang Pak Kasat yang lagi mobile. Ya, semoga Bapak-bapak sekalian diberi kesehatan selalu bersama jajaran, warga juga, dan seluruh masyarakat di Badung khususnya. Baik, FGD kita kali ini kita bagi 3 segmen, yaitu segmen pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan masing-masing narasumber sekitar 10 menit kurang lebih. Kemudian yang kedua nanti segmen tanya jawab, dan yang ketiga adalah closing statement atau penutup. Baik, kita mulai dengan pemaparan pertama oleh Bapak I Gusti Agung Ketut Suryanegara. Ketut Suryanegara sebagai Kasatpol PP, karena ini adalah salah satu ujung tombak, karena Badung kita ketahui masuk daerah PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ini ada pertama kali di Badung, karena sebelumnya yang tahun bulan Mei itu kalau nggak salah Denpasar, hanya Denpasar ya Pak ya. Baik, mungkin singkat saja seperti apa nih persiapannya dari Satpol PP, terutama karena sebagai terdepan nih penegak peraturan daerah. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Rosihan. Demikian juga selamat siang yang saya sampaikan kepada Pak Kabag Humas, juga teman-teman yang ikut terlibat dalam forum discussion group ini yang diselenggarakan oleh Radar Bali. Mohon izin karena kami sedang mobile, jadinya terpaksa pakai HP bisa ikut terlibat, dan boleh dibilang acara yang barusan dikabarin, tahu sudah langsung diminta untuk ikut terlibat. Ya, tapi yang pasti kita selalu on call, siap 24 jam untuk luar biasa ini Pak Gawat. Terima kasih Pak Kasat. Terkait dengan persiapan Badung menghadapi PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, memang kita boleh dibilang ini bukan penghentian aktivitas masyarakat. Ini adalah pembatasan. Yang paling penting dari kegiatan ini adalah dari PKM ini adalah pembatasan jam operasional. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain yang menyentuh, artinya yang dikhawatirkan kita memutus klaster-klaster terhadap perkembangan COVID-19. Khusus di Kabupaten Badung, yang dimana awalnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1, Badung dan Denpasar menjadi fokus kegiatan. Kemudian ditindaklanjuti oleh instruksi surat edaran gubernur, sama lebih mempertegas daripada surat Inmendagri tersebut. Namun setelah pada pertemuan hari Kamis itu ada relaksasi, artinya karena di Badung dan Denpasar atau khususnya Bali itu tidak pernah menyelenggarakan PSBB, artinya pembatasan secara bersyarat itu tidak ada, sehingga Pak Gubernur mengambil keputusan untuk relaksasi, ada penyempurnaan dari PSBB itu menjadi PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya ada beberapa hal yang disempurnakan, artinya mengenai jam operasional, kemudian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya, dan kemudian memperluas yang menjadi Sarba Gitaku, artinya bukan hanya Denpasar dan Badung, juga sekarang perluas menjadi Gianyar, Tabanan, dan Klungkung. Terkait persiapan ini, kita pun sudah adakan pertemuan untuk tingkat provinsi pada hari Kamis lalu, di mana pada saat itu sebagai tindak lanjut dan persiapan kita di
seluruh Bali terhadap pelaksanaan pembatasan ini tadi pagi sudah kita selenggarakan melalui apel gabungan kolaborasi dengan TNI, Polri, demikian juga dari Perangkat. Nah, untuk kita bisa laksanakan, namun realita pelaksanaan di lapangan pasti akan kita laksanakan. Persiapan itu antara lain sudah kita sosialisasi dari hari Sabtu kemarin, dari tanggal 9 dan tanggal 10, surat edaran di masing-masing pengusaha, masyarakat. Kita sudah mulai turun, sudah menyampaikan kita tidak ingin PKM yang diselenggarakan mulai hari ini, tanggal 11 ini, dengan alasan tidak tahu atau tidak mengerti atau hal-hal lain yang boleh dibilang nantinya menghambat pelaksanaan PKM ini sudah kita laksanakan. Sabtu, Minggu, kita boleh dibilang sudah keliling ke semua tempat wilayah Kecamatan Kuta, artinya wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Kami menyelenggarakan tugas ini melalui kegiatan pengawasan turun ke lapangan untuk masing-masing kecamatan itu 2 kali sehari. Ada yang kegiatan pagi hari, demikian juga malam hari, kita mulai dari jam 8 malam. Kemudian dari kabupaten merupakan penebalan, kita akan laksanakan juga 2 kali. Artinya minimal 14 kali kita laksanakan patroli, pengawasan, sidak, dan kegiatan-kegiatan lain mengarahkan kepada siapapun masyarakat membatasi sebagai mati nomor 17 yang dikecualikan. Jadi usaha yang dikecualikan adalah pasar rakyat atau tradisional dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya semacam klinik, apotek, rumah sakit itu tidak dibatasi jam operasional. Di luar itu wajib. Tadi ada pertanyaan atau tadi ada masyarakat yang langsung, karena kita tadi sudah mulai bergerak, ada menanyakan SPPU bagaimana Pak? Sama, karena berlaku semua. Ada juga yang operasional 24 jam, terus bagaimana kalau kehabisan bensin, ya artinya dengan PKM ini membatasi gerak orang, gerak masyarakat. Di atas jam 9, mari kita bersama-sama semua istirahat. Kita bersama unsur aparat yang terlibat sudah pasti akan mengawal Inmendagri, SE Gubernur, SE Bupati ini dengan sebaik-baiknya. Artinya kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mengawal adalah melalui patroli, kemudian sidak, kemudian juga mendatangi yang kita anggap atau kita lihat sebagai suatu hal yang mengganggu pelaksanaan PKM ini. Hal ini sudah diinformasikan sebenarnya sudah kepada camat melalui Satgas Kecamatan, Satgas Desa, Kelurahan, baik itu juga Desa Adat. Mohon kerjasama kita bersama-sama untuk mengawal ini agar dapat terlaksana dengan baik. Selain kegiatan yang kita lakukan, yang tadi diawali dengan apel bersama, selanjutnya setelah apel, kita bagi menjadi 2 kelompok, wilayah Badung Utara dan wilayah Badung Selatan. Tadi sudah kita laksanakan dan akan terus kita laksanakan. Artinya mudah-mudahan masyarakat menyadari kita ini mengawal kebijakan. Mari kami minta partisipasinya, jangan sampai setelah kita terapkan pendisiplinan atau kita terapkan peraturan, tetap menganggap kita tidak komunikatif, tidak kurang sosialisasi. Ya, artinya kita ini tetap pada dasar hukum dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini juga berdasarkan pengalaman, mungkin tempat-tempat usaha banyak yang masih, tapi yang pasti setelah ini kita tetap tegas dan humanis, itu merupakan hal yang wajib yang kita laksanakan. Mohon kepada siapapun masyarakat Kabupaten Badung, mari kerjasama kita indahkan surat edaran ini adalah untuk kebaikan kita semua.
meskipun saat ini dan mungkin dalam minggu depan akan mulai dilaksanakan vaksin, mohon vaksin itu hanya merupakan pembatasan, artinya kegiatan yang bisa menimbulkan meyakinkan kita sehat, namun tetap 3M itu yang kunci paling pokok, paling itu yang paling bagus untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai pelaksanaan PKM dianggap sebagai satu hal yang mengada-ngada. Ini semua demi kepentingan kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih nanti kita isi dengan diskusi, karena kami lebih banyak kepada pengalaman-pengalaman yang boleh dibilang sudah 11 bulan kita alami. Mari, kekurangannya ini tolong sama-sama diisi. Banyak action Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung, pemaparannya cukup menarik dan jelas, karena hari ini kita start PPKM-nya dan mudah-mudahan lancar semua. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Agung, terutama untuk pelaksanaan nanti, karena ini hari pertama, mungkin nanti kita seperti apa, nanti persiapannya lebih banyak. Baik, sementara Bali Digital, demikian tadi pemaparan dari Pak Igusti Agung Ketut Suryanegara selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang sudah siap-siap untuk pelaksanaan sedang berjalan ini, baru mulai jalan ini tentang PPKM. Selanjutnya pemaparan kedua, materi akan diberikan oleh Bapak Made Sordite selaku juru bicara dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkab Badung. Baik, Pak Made juga ini sehari-harinya sih Kabag Humas, jadi ya memang sudah sehari-harinya selaku juru bicara nih, seperti itu. Mungkin silakan Pak, apa nih yang mungkin secara umum kita tahu tim Satgas ini kan terdiri dari beberapa gabungan, ya, banyak pihak atau tugas-tugas pokok yang ada di Kabupaten Badung terkait dalam penanganan COVID ini. Baik, secara umum Pak, mungkin seperti apa kebijakan-kebijakan dari Pemkab Badung sendiri terkait dengan PPKM ini? Karena ini untuk pertama kali. Silakan Pak Mawade. Ya, baik, terima kasih Mas Rosihan. Selamat siang dan selamat siang buat teman-teman Radar Bali Digital ya. Dan senior saya yang lagi mobile, selamat siang Niki, Pak Kasat yang luar biasa. Jadi kami di sini selaku koordinator bidang komunikasi publik, Mas Rosihan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan, ini memang berbeda nih Pak Kasat, saya luar biasa nih, beliau kalau di sini ada pembatasan waktu, beliau nggak pernah ada pembatasan waktu, terus bergerak. Semangat terus Pak Kasat, luar biasa. Walaupun lagi mobile, tetap bisa memberikan informasi. Ini beliau sangat koordinasi dengan kami juga sering. Jadi pada intinya sudah disampaikan secara teknis sesuai dengan kewenangan beliau selaku di Kasat di penanganan COVID-19 Kabupaten Badung. Jadi kami di sini hanya menambahkan, karena kami di bidang komunikasi publik, jadi tadi disampaikan oleh Pak Kasat sosialisasi ya. Jadi kami juga sudah bekerja sama dengan Mas Rosian juga kan, terkait dengan publikasi semua kegiatan-kegiatan termasuk yang SE kita yang dikeluarkan oleh Pak Bupati SE 17 tahun 2021 sudah secara rinci sudah kita sampaikan baik di media cetak, media elektronik dan media sosial dan lain sebagainya sudah kita sosialisasikan. Pak Kasat mohon izin serius laporan kepada beliau. Dan ada 9 poin penting di sini sudah disampaikan, sudah secara rinci. Jadi kami di sini karena kami di sini adalah komunikasi publik, tentunya tetap koordinasi kami dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal penanganan COVID-19 ini. Jadi kami bersifat menambahkan di sini karena di sini beberapa aspek terkait SE itu sudah berdampak tidak hanya mungkin di para pengusaha hotel dan restoran dan lain sebagainya, juga kami di ASN sudah juga bersurat, sudah menyampaikan informasi kepada seluruh ASN, terutama di pelayanan publik, karena kita akan pelayanan publik tentunya harus tetap berjalan, karena kita sudah mengeluarkan surat melalui BKPSDM, intinya kita tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
layanan di pelayanan publik dan lain sebagainya. Jadi kami di ASN sedikit kami sampaikan di sini, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 50% staf kami akan kami sesuaikan sesuai dengan surat yang disampaikan oleh PKPSDM. Kemudian tentunya apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing satgas akan kita publikasikan dan tetap akan kita bekerja sama terutama dengan media-media yang sudah kami tunjuk untuk bekerja sama dalam hal melaporkan atau menyampaikan informasi terkait dengan PPKM ini. Jadi selanjutnya terkait dengan aktivitas adat dan budaya kita kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan karena sudah mengeluarkan himbauan yang lama yang sudah diperbarui oleh Dinas Kebudayaan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan juga, tetap sesuai dengan adat budaya kita di Bali, tetap dilaksanakan, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan. Jadi hal-hal yang lain mungkin nanti terkait dengan ini karena kita sampai tanggal 25 ini akan kita evaluasi lagi bersama tim teknis, terutama kami terkait dengan komunikasi publik, nanti akan berkoordinasi dalam hal sebelum publikasi kita harus dapat mengolah, mengumpulkan data, pengolahan, dan akhirnya nanti kita publikasi. Dan termasuk juga Pak Kasat, sudah banyak sekali kita komunikasi, karena bagaimanapun juga untuk saat ini kita harus berjalan secara simultan, bagaimana ekonomi tetap jalan, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Jadi kita utamanya adalah seperti Pak Kasat bilang tadi, Pak Kasat sampaikan tadi bahwa ekonomi tetap harus jalan, tidak ada penutupan usaha. Namun tetap kita laksanakan prokes kesehatan seperti tadi Pak Kasat juga sampaikan, melaksanakan pembinaan di berbagai titik ya. Sudah dilaksanakan melaksanakan sidat bersama tim gabungan oleh beliau di berbagai tempat, termasuk juga dengan Porkompinda dan secara simultan juga secara berjenjang melaksanakan pengawasan baik dari tingkat kabupaten, dalam ini satuan tugas kabupaten, kemudian satuan tugas yang ada di kecamatan, yang ada di desa, dan yang terpenting adalah satuan tugas gotong royong yang ada di desa. Demikian mungkin Mas Rosian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suharto, aku juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Komunikasi COVID-19 atau komunikasi publik ya. Namanya panjang, waktu ini sempat talkshow juga dengan saya. Baik Pak Made, cukup menarik tadi penjelasannya. Baik Pak Semantan Radar Bali Digital, kita sudah mengakhiri segmen pertama tadi terkait pemaparan dari Kasat Pol PP maupun dari Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Jadi saya ingin melemparkan pertanyaan yang pertama adalah saya ke Pak Agung Suryanegara dulu. Pak Agung, masih bersama saya Pak Agungnya. Sudah sampai kantor rupanya nih. Sudah, baru aja sampai ini. Karena tadi pas perjalanan. Ini luar biasa. Sampai di mobil, sampai di kantor masih Zoom ini, luar biasa. Terima kasih masih menyempatkan. Baik Pak Agung, saya mau nanya nih, terkait untuk pembatasan jam malam ini kan Badung itu kita tahu punya banyak objek-objek wisata yang ada hiburan malam juga seperti itu. Ini ada atensi khusus kah untuk karena apakah sudah ada kesepakatan dengan pemilik-pemilik atau owner-owner dari objek-objek wisata untuk yang malam ini atau seperti apa? Apa sudah sosialisasinya sudah seperti apa? Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Rusihan. Masalah tempat hiburan, kemudian objek wisata, ini berlaku kepada semua jenis usaha. Artinya masalah apakah mereka minta nego, itu tidak ada nego. Karena contoh kemarin yang pembatasan tanggal 30 sampai tanggal 2 Januari, boleh dibilang tidak bermaksud menyombongkan diri, hampir banyak yang kita tutup, artinya kita bubarkan. Kenapa? Karena mereka beralasan memang kami melihat pada satu informasi tentang pembatasan jam operasional sampai jam 11 malam itu boleh dibilang tidak kurang dari 1 hari, sehingga banyaklah yang akhirnya kita boleh dibilang
beradu argumentasi, artinya boleh bilang acara banyaklah penolakan-penolakan. Namun bagaimanapun juga karena itu sudah merupakan suatu keputusan yang wajib kita indahkan, tidak ada alasan minta waktu, minta perpanjangan khusus. Tetap artinya sampai kalaupun terjadi nanti malam kita akan pastikan lagi jam 9 malam itu sudah harus tutup semua. Yang pasti kalau ada pelanggaran, kalau lewat jam itu sudah artinya pelanggaran. Kita sudah punya SOP, standar operasional prosedur, demikian juga mengacu pada peraturan Bupati yang nomor 52. Oh, sekaligus juga saya lupa tadi menyampaikan bahwa oleh Dinas Kesehatan, selain sidak yang akan kita lakukan, mereka juga akan mengadakan sidak khusus kepada kesehatan melalui pengadaan rapid test secara acak atau random. Artinya akan ada pemeriksaan rapid test antigen itu secara acak, dan mereka mengikuti jadwal sidak dan operasinya kita. Artinya kita secara simultan, bukan hanya sekedar pengawasan atau memberikan sanksi, namun kita juga akan adakan rapid test secara acak random untuk memastikan kalau ada yang pasti, kalau pelanggaran sudah pasti kita akan istilahnya langsung adakan rapid. Justru selain pembatasan kegiatan, kalaupun sampai ada pelanggaran, selain sanksi yang akan bisa kita kenakan, juga diadakan rapid. Mudah-mudahan rapid itu tidak terjadi sebagai klaster-klaster yang lain. Demikian juga sudah tadi kami lupa menyampaikan, ini berlaku juga pengawasan kami kepada ASN, pegawai negeri. Kami kemarin diberikan kewenangan oleh Pak Wakil Bupati, jangan sampai keluar kita tegas, namun di dalam, di pemerintah daerah, di ASN kita sendiri banyak yang artinya melanggar, khususnya mengenai WFH, work from home. Kenapa? Melihat dari dulu kasus-kasus lama itu mereka diberikan WFH, work from home, ternyata boleh dibilang berkeliaran. Artinya tidak ada di Badung. Banyak ada yang keluar daerah, pulang kampung. Ini bukan libur, bukan istirahat. Nah, oleh karena itu kemarin BKPSDM pun mengeluarkan ketentuan mereka setiap hari wajib membuat laporan. Dan kita diberikan kewenangan oleh Bapak Bupati boleh menindak kalau kedapatan ada pegawai kita yang keluyuran pada saat jam kerja. Kenapa? Jangan sampai nanti setelah mereka giliran pas kerja ternyata, karena ini melihat dari kasus sebelumnya, giliran pas mereka kerja kenanya di luar, pas ke kantor ya membawa oleh-oleh. Nah, itu yang sehingga banyaklah yang boleh bilang, oh kantor kita penyebab. Padahal kalau kita telusuri melalui tracking oleh Dinas Kesehatan, itu mereka kenanya di luar. Nah, artinya terkait dengan, kembali lagi kepada daerah DTW, kemudian pengusaha-pengusaha, ini sudah tegas, tidak ada istilahnya nego. Kita sama-sama sepakat, tahu tidak tahu, jam 9 malam dari sekarang sampai tanggal 25 kita tutup. Apabila terjadi pelanggaran, ada SOP-nya kita, baik itu melalui panggilan, kemudian surat pernyataan, kita kenakan sanksi sebagaimana Perbup 52, 1 juta, atau kita tutup 1 minggu. Nah, itu pasti kami sudah siapkan perangkat lunak, istilahnya administrasi. Apabila pelanggaran yang terjadi, kita tidak ada istilah nego-nego. Pasti jam 9 malam semua jenis usaha wajib hukumnya, kecuali pasar tradisional atau rakyat atau pelayanan kesehatan. Ya. Pak Agung, masalahnya kan gini Pak Agung, di Badung itu, terutama di daerah Badung Selatan, itu kan banyak operasinya baru mulai malam Pak, di atas jam 21 atau di atas jam 22. Nah ini apa sudah ada MOU di atas hitam putih atau perjanjian atau seperti apa bahwa mereka bersedia tutup atau seperti apa? Karena kalau kita menunggu mereka salah berarti artinya kan tidak ada sosial juga, artinya mungkin ada juga yang buka diam-diam gitu seperti itu Pak. Karena banyak kabar juga yang banyak yang mereka terbatas misalnya hanya berapa tamu seperti itu Pak. Ini bagaimana pengawasannya?
Yang di atas jam 12 atau malah yang pagi bukanya malah banyak, itu juga ada beberapa seperti itu ya. Tempat-tempat hiburan. Mengenai jam operasional sudah pasti itu jam 8 sampai jam 9 malam. Dan juga untuk semua usaha mereka diwajibkan verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Artinya semua data dengan adanya seperti itu, kita kan ada anggota kita di masing-masing kecamatan, ada kemudian Babinsa, polisi, Linmas, desa adat, pecalang, dan surat SE itu kan ditujukan bukan kepada pemerintah bupati saja, tapi ditujukan juga kepada aparat desa, kelurahan, desa adat, kemudian juga pecalang. Artinya mari semua bergerak, jangan selalu hanya mengandalkan Satpol PP. Kadang-kadang kita pun misalnya anggota kita terbatas, kemudian wilayah yang kita jangkau juga terbatas. Banyak kasus yang contoh-contoh viral itu kadang-kadang kan misalnya ini seperti yang waktu tahun baru kemarin, itu kami juga tidak menyangka kalau di dalam itu sampai ramai sekali. Kenapa? Karena dari luar kami sudah lihat loh kok sepi, suara musik juga tidak kedengaran, tapi motor yang parkir banyak. Nah, itu gitu, tiga. Ya, kami kirim orang satu, ternyata artinya, dan itu tempatnya boleh dibilang tersembunyi. Yang mencurigakan kan karena mobil dan sepeda motor parkir kok banyak sekali. Ternyata ketemu dengan penjaga, oh Pak, enggak ada, itu orang-orang parkir aja sembarangan parkir di sini. Tidak percaya, kita sama-sama akan masuk, enggak dikasih. Ya, akhirnya sudah saya berikan waktu 10 menit harus bubar semua. Kalau enggak, jangan salahkan, kita akan rame-rame masuk ke dalam. Kita persuasif dulu Pak ya, persuasif ya artinya. Ya, iya tetap, ya. tetap persuasif, tetap itu merupakan standar personal prosedur kita yang seperti itu. Tetap kita persuasif. Kalau memang bisa istilahnya diajak ngomong, mari ngomong. Jangan dibilang kita tegas-tegas tanpa artinya ada istilahnya tidak bisa diajak komunikasi. Jadi kalau ini kan sudah mereka mau, nggak ada kena sanksi Pak ya? Iya, artinya seperti itu. Kecuali bandel juga baru ditindak gitu Pak. Iya. Ya, sama kayak kasus-kasus yang sudah kita denda, kebanyakan karena memang bandel. Dan Bapak Bupati juga sudah berpesan kepada kita, ultimate remedium istilahnya. Artinya kalau betul-betul bandel, baru dikenakan kita. Kalau memang bisa diajak komunikasi. Terakhir lah yang keras. Iya. Pak Agung, terakhir nih satu pertanyaan saya. Pak, ini kan Badung, mobilitas orang kan yang kerja di Badung Selatan atau terutama yang di hotel dan sebagainya itu kan orang dari luar Badung banyak kan Pak. Untuk PPKM ini gimana Pak? Apakah ada pemeriksaan KTP kayak dulu waktu Denpasar PPKM itu atau seperti apa? Apa ada cukup surat atau harus bawa surat dari kantornya kan seperti apa Pak? Untuk lalu lintas orang keluar masuk Kabupaten Badung, terutama yang dari misalkan dia dari Gianyar atau dari Tabanan atau dari kabupaten lain atau dari Denpasar mungkin Pak yang mau ke Badung Pak? Gimana, Pak? Ya, terkait dengan hal itu pergerakan manusia tidak tercantum dalam pembatasan. Yang dibatasi adalah usaha-usaha jam operasional. Kalau misalnya masih berkeliaran di jalan jam berkeliaran karena kerja gimana Pak? Ya artinya di atas jam 9, mungkin di atas jam 10 pulang, oke lah masuk akal. Tapi kan masuk akal jam 10. Tapi kalau misalnya jam 2 masih keluyuran, nah itu yang patut kita curigai. Tapi artinya kan administrasi Pak ya, atau menunjukin KTP? Tidak perlu. Karena kita tidak ada menaruh misalnya pemeriksaan di perbatasan-perbatasan, kita tidak ada seperti itu. Karena pergerakan manusia itu tidak dibatasi. Namun jam operasional usaha yang dibatasi. Karena bisa PKM itu masih ingat yang bulan Mei Denpasar tuh Pak, masuk Ubung ada pecalang sampai penggabungan KTP Pak ini. Ada nih Pak ya? Iya. Tidak ada Pak. Kenapa? Karena kita kan misalnya bisa jadi pulang dari rumah sakit atau pulang dari mana ya, dari rumah misalnya seperti saya bilang ya, siapa tahu jam 9 dia mogok motornya di jalan, apakah kita tidak kasih seperti itu? Intinya hanya dibatasi, bukan ditutup ya? Bukan ditutup, dibatasi. Pak Agung, terima kasih banyak. Ini sebenarnya saya mau banyak bertanya sebetulnya, cuman waktu kita terbatas. Iya. Terima kasih banyak. Jadi kapan-kapan saya nanya-nanya lagi lah. Ya. Mohon kalau bisa masih ada satu kasih waktu Pak Agung untuk penutup nanti terakhir sebelumnya
saya mau nanya dulu nih ke Pak Kabag ini, atau selaku juru bicara nih Pak Made. Pak Made, ini terkait dengan PPKM ini, tadi sudah banyak Pak Kasat bilang bahwa tidak ada, ini hanya pembatasan seperti itu. Tapi paling tidak kan masyarakat juga pasti banyaklah yang ini komplain dan sebagainya. Ini Pemkab bagaimana nih menghadapi persiapan komplain, terutama untuk wisatawan, mungkin wisatawan yang kan masih dibuka nih untuk lokal domestik, dibuka hotel apa semua objek wisata. Ini bagaimana cara untuk kalau mungkin orang kita cukup dengan desa adat mungkin cukup, atau mungkin sosialisasi desa adat kita dan, tapi untuk tamu seperti apa nih dari kebijakan Pemkab Badung sendiri? Karena saya di Jakarta kena PSBB, di Bali juga kena PPKM. Artinya gimana nih menghadap Pemkab Badung selaku ya bilang kabupaten yang besar untuk destinasi wisata, objek-objek wisatanya, dan memang Bali Selatan itu kan pusat wisata kita di Bali. Ini bagaimana kebijakan untuk wisatawan, terutama yang domestik yang masih dibuka? Kan lalu. Ya. Pak Made. Ya, terima kasih Mas Rosian. Yang tambahkan sedikit yang disampaikan Pak Kasat tadi. Jadi kalau yang wisatawan mancanegara kan memang sudah ditutup ya, sementara ditutup. Dan kalau misalkan domestik ya artinya dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di Badung kan sudah ada hibah pariwisata. Jadi beberapa tempat-tempat wisata sudah terverifikasi bahwa dia sudah layak untuk dikunjungi, kan itu dulu. Jadi beberapa, jadi intinya yang penting kita di Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata juga sudah sempat gencar-gencarnya sampai saat ini masih berjalan terkait verifikasi beberapa pelaku pariwisata yang mengajukan permohonan verifikasi. Halo Pak Made. Pak Made, masih bersama saya Pak Made? Halo, Pak Surya. Ya, mungkin koneksinya ini Mas ya. Lagi. Ya, jadi kita lanjutkan seperti sampai saat ini pun masih berjalan verifikasi itu. Jadi intinya kami memfasilitasi, dalam ini Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata memfasilitasi untuk masing-masing pelaku objek-objek wisata untuk bisa terverifikasi sesuai standar prokesnya kan. Dari kemarin dari dana hibah itu kita pergunakan. Jadi masyarakat pengunjung domestik aman kita berkunjung, tapi tetap melaksanakan atau menerapkan prokes. Beberapa pelaku sudah kita verifikasi itu melalui Dinas Pariwisata. Masih sampai saat ini masih bergerak, dan kemudian ya kembali lagi kepada Pak Kasat tadi sudah disampaikan, beliau ini terus sampai di lapangan terus secara gencar bersama satgas kita yang paling bawah ya, bersama desa, bersama gotong royong dalam hal ini adalah desa adat, selalu melaksanakan pembinaan sampai di push up ya sering ya Pak Kasat ya. Di push up paling sering kita lihat itu pembinaan kita. Jadi pembinaan dulu 2 kali 3 kali, beliau kalau udah membandel baru disikat oleh beliau langsung ini. Itu artinya kita secara bersama-sama lah untuk ini. Intinya PPKM ini apalagi kita dengan Denpasar kan berhimpitan. Kan tidak mungkin Denpasar membuat aturan berbeda dengan kita. Jadi kemarin juga hasil rapat juga disepakati minimal dalam sama lah standarnya kita Denpasar, karena banyak banyak pegawai Denpasar yang tinggal di pegawai Badung yang tinggal di Denpasar kan itu. Jadi itu pertimbangan Pak Kasat kemarin tidak harus melaksanakan sidak di pintu masuk. Pada intinya PPKM ini membatasi kegiatan jam operasionalnya. Jadi tentunya ini demi kebaikan kita bersama supaya kita bisa secepatnya keluar dari pandemi ini dan bisa bergerak, ekonomi kita tetap bergerak, tapi standar prokes juga kita bisa jalankan. Jadi itu intinya Mas Rosian. Jadi untuk wisatawan asing, wisatawan domestik apa nih? Kalau kan saya lihat begini, dulu orang waktu Jakarta PSBB, orang Jakarta tuh WFH-nya di Bali Pak. Jadi di villa, kerja dari rumah ke kantor. Nah ini nggak khawatir kalau di Bali juga di PPKM terbatas kurang nih, artinya kunjungan ke Balinya berkurang. Nggak ada khawatiran nggak dari Pemkab Badung untuk PPKM ini? Karena kan pendapatan daerah kan juga banyak dari situ Pak.
ketika kita berusaha itu kemudian terjadi PPKM ini, apa PMK Badung nggak khawatir pemasukan dari istilahnya turis lokal ini berkurang gitu, Pak? Ya tentunya kembali lagi ke regulasi pusat, Mas ya. Regulasi pusat kalau memang sudah dibuka, intinya kita siap. Dulu kan itu fasilitasi. Terkait kemarin juga bersama instansi terkait kita sidak ke beberapa tempat, sidak ke tempat-tempat terutama daerah di Kuta Utara ya, kan sudah sempat juga sidak di situ ya. Mereka masih bergerak, artinya ekonomi masih jalan, dan mereka juga sudah, artinya kita tidak membatasi orang buka waktu itu, tapi kalau memang dia tidak menggunakan masker tidak akan dilayani, kan itu intinya. Tidak menggunakan masker tidak akan dilayani. Jadi intinya no mask no service gitu istilahnya. Jadi itu tetap secara ini kita berikan pelonggaran, artinya yang penting jam operasionalnya. Terus terkait dengan Wisman mancanegara ya, tentunya yang lokal aja, Pak. Lokal terutama ya Mas ya, yang lokal ya masih ya seperti kami sampaikan tadi, intinya beberapa wisatawan lokal setelah kita amati bersama di Parda kemarin ya masih datang, masih disiplin ya, masih ada lah di ini, terutama yang kita sasar sekarang kan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal yang mancanegara ini. Intinya itu kesiapan kita Badung ya sudah, artinya dana hibah itu digunakan untuk mempersiapkan masing-masing pelaku usaha untuk siap menerima wisatawan mancanegara itu untuk kembali di tempat-tempat akomodasi yang ada sudah disiapkan verifikasi, intinya aman dulu untuk dikunjungi, untuk ditempati di masing-masing usaha itu, gitu Mas. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak Made, karena ini kita waktunya udah di ujung segmennya. Tentang vaksin, Pak. Jauh mana Pak? Karena yang dulu Abian Semal mau Puskesmas Abian Semal itu kan batal apa gimana aja itu? Akhirnya nggak jadi, kan dulu mau uji coba di situ. Atau apa nanti nih yang baru, yang setelah kan sudah terdistribusi Pak ya, sudah sampai di Bandung. Oke. Seperti apa persiapannya, Pak? Ya Mas. Jadi tidak ada batal, kita masih menunggu ketentuan pusat ya. Dari Dinas Kesehatan kami melalui Pak Kadis sudah menyampaikan kan. Jadi untuk vaksin sekarang kan masih berada di provinsi ya. Masih berada provinsi. Jadi kita sifatnya menunggu waktu teknis yang intinya melalui Pak Kadis Kesehatan menyampaikan juga bahwa di Kabupaten Badung akan menargetkan sebanyak 303.000 ya penduduk. 3.000 penduduk yang berusia 18 sampai 59 tahun untuk mendapatkan vaksin ini. Tentunya itu akan bergerak Mas ya. Tentunya akan bergerak. Jadi Pak Bupati kita juga sudah sempat, pimpinan kami sudah menyampaikan sudah siap kan. Pertama Pak Wakil juga siap sebagai perdana, dan dari Pak Kadis juga menyampaikan, Kadis Kesehatan, bukan dasarnya bukan itu, bukan dari pertama atau berapa, tapi bagaimana kondisi tubuh kan, kondisi tubuh untuk memungkinkan untuk bisa divaksin. Berarti masih menunggu dari pusat atau dari provinsi Pak? Ya, kalau tidak salah kan hari Rabu Mas ya, informasinya hari Rabu ini sudah mulai vaksin nasional kami. Jadi, Bandung pun masih belum tahu ya? Ya, Badung ya mengikuti nanti. Intinya kita udah siapkan istilahnya ya, namanya tempat cold room ya, cold room ya untuk vaksin itu. Jadi kita siap ya, cold storage lah. Itu intinya dia yang berada di Puskesmas Abian Semal. Ya gitu, itu Mas untuk vaksin. Itu update-nya Pak ya. Ya. Terima kasih. Sudah cukup ini, Kas. Sebenarnya tanya jawabnya mau lebih panjang, tapi nanti waktunya nggak cukup ini kali ini. Kapan-kapan saya undang lagi atau kita bisa ketemu lagi suatu saat di diskusi yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Pak Made dan Pak Agung. Kita masuk sekarang ke segmen ketiga ini, segmen terakhir atau penutup. Saya mulai dari Pak Agung dulu. Pak Agung, apa nih sedikit mungkin 3 menit, 2 menit harapannya kepada masyarakat, terutama dalam kita sudah masuk era yang seperti ini, era ubah laku, kita sudah punya masyarakat sudah terbiasa. Cuman memang ini harus terus dilakukan
sampai pandemi ini benar-benar. Harapan Bapak sebagai Kasat Pol PP, orang yang bertugas mengamankan ke depan nih aturan-aturan di daerah nih, apa harapannya kepada masyarakat terkait PPKM ini? Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Rusyihan. Terkait dengan harapan dan pesan kami kepada masyarakat ataupun kita selaku aparat juga, mungkin untuk kepada aparat jangan bosan-bosannya. Artinya mari tetap semangat, meskipun semangat ayah. Kenapa? Karena kita ketahui bersama hampir semua, bukan hanya masyarakat, kita pun juga terdampak. Mari tetap semangat ayah untuk melaksanakan ini. Jangan bosan-bosannya, tetap menjaga kesehatan, kemudian kepada dan juga sabar. Nah, demikian juga kepada masyarakat atau di luar yang kita laksanakan melakukan penertiban. Mohon, pandemi belum berakhir, kita masih panjang. Artinya jangan sampai adanya vaksin yang akan direncanakan. Jangan, harapan kita bolehlah, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Tetap kembali kepada daya tahan tubuh kita. Kemudian 3M itu merupakan vaksin yang paling tidak memerlukan biaya. Kalau ingin tetap sehat, laksanakanlah 3M. Itu seperti itu. Dan juga mohon lagi sekali kepada masyarakat partisipasi dalam melaksanakan surat edaran ini, surat edaran gubernur, surat edaran bupati, demikian juga peraturan-peraturan, apakah peraturan bupati, peraturan gubernur. Jangan menganggap kami hanya sebagai penghukum. Kalau ingin tidak dikenakan denda, tidak ingin kena sanksi, laksanakanlah dengan dengan sungguh-sungguh, sehingga masyarakat tidak merasakan bahwa semua pembatasan ini sebagai suatu hukuman. Bukan, ini sebagai partisipasi kita pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bersama. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Agung, menarik sekali ulasannya. Harapannya kita bersama seperti yang Pak Agung bilang, dari kesadaran diri sendiri Pak ya, dari diri sendiri, masyarakat harus sadar ya. Kalau udah sadar, petugas juga tenang Pak ya, nggak banyak bergerak. Betul. Kalau semua sudah sudah melaksanakan sebagai arahan pemerintah, ya kenapa kita melakukan pembatasan yang tidak perlu. Itu semua Pak Agung, lain waktu mungkin bisa bertemu lagi, bisa diskusi lagi. Baik. Teman-teman radar Bali Digital. Ini kemudian kita terakhir ini akan mendengar apa kata pamungkas ini dari Pak Made Suardito selaku jubir Satgas COVID-19 Pemkab Badung. Terutama nih apa nih harapan dari Pemkab Badung sendiri, terutama baik di internal, di Pemkab, ASN dan sebagainya, juga kepada masyarakat di Badung khususnya. Terkait dengan kita juga mau menghadapi vaksin ini, juga menghadapi PPKM ini, dan adaptasi kebiasaan baru sekarang ini. Silakan Pak Made. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas disampaikan tadi oleh senior kami, Pak Kasat. Jadi kembali lagi ya kepada diri sendiri, disiplin ya. Jadi disiplin dalam melaksanakan 3M ini, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi ini mari buat itu sebuah kebiasaan bagi kita semua, tidak hanya dari kita, dari ASN, juga dari masyarakat. Nah, dan tentunya yang paling harapan kita adalah kita cepat keluar dari pandemi ini. Pada intinya ekonomi tetap bangkit, walaupun dengan kondisi seperti ini, mari kita bersama-sama juga mengikuti arahan dan himbauan pemerintah, sehingga Kabupaten Badung dalam ini memang menjadi tujuan pariwisata, tetap bisa bergerak, dan pada intinya ekonomi masyarakat kita kembali bangkit. Itu Mas. Terima semua Pak Made, Pak Agung, terima kasih diskusinya singkat tapi padat. Mudah-mudahan kita nanti mau upload di YouTube Pak, mudah-mudahan banyak informasi kepada masyarakat, baik itu kepada masyarakat yang belum tahu mungkin, ataupun masyarakat yang sudah tahu atas aturan PPKM ini. Semoga bisa menjalankan dengan baik, dengan sukses. Baik, satu kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pada intinya Badung sudah siap melaksanakan PPKM.
terkait pihak-pihak terkait baik di Satgas maupun di penegak hukum sudah siap. Tinggal sekarang pelaksanaannya bagaimana masyarakat bisa menerima dan menjalankannya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Sampai berjumpa di lain waktu dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ini saya off Pak ya. Oke.